Teman pernah praktik offset ya. Misalnya pengen cetak 100 lembar. Itu butuh 100 lembar atau lebih? Lebih, Pak. Lebih ya. Disebut apa biasanya? Yang lebihnya itu disebut apa? Waste. Yes ya. Jadi kalau kita mau cetak 100 lembar, kita butuh lebih dari 100 lembar. Nah, berapa persennya itu tergantung dari tingkat kesulitan yang kita akan cetak ya teman-teman. Jadi kita akan bicara tentang WIS ya. WIS itu ada berapa macam kalau menurut teman-teman? Yang teman-teman ketahui WIS itu ada WIS apa aja? Nggak apa-apa sharing, nggak usah takut salah ya. Menurut teman-teman yang teman-teman ketahui WIS itu ada berapa macam WIS? Pernah istilah dengar variable WIS, peak WIS? Belum. Ya, jadi ada namanya WIS tetap ya. Itu disebut peak WIS atau variable WIS. WIS tidak tetap ya. Ada dua macam WIS ya. Jadi kita kemarin itu waktu menghitung bahan, misalnya kita soalnya berapa juta pesanan kita? Soal terakhir. Yang leguhan itu pesanannya berapa juta WIS? 2 juta piece. 2 juta piece ya. Nah, 2 juta piece. Nah, kita belum memasukkan WIS. Kemarin dapat berapa meter ya? Untuk 2 juta piece itu kita butuh berapa meter? Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Halo? Bapak suaranya kesek-kesek. Halo? Jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas? Iya Pak, lumayan Pak. Ya. Untuk mencetak 2 juta face, teman-teman waktu mengerjakan soal itu perlu berapa meter lari? ribu. Kurang lebih 190.000 meteran lah ya. Nah, itu pas ya, sesuai dengan 2 juta ya. Untuk pesanan 2 juta kan. Nah, tapi tadi waktu di awal pembukaan kita udah bicara tentang kita kalau pesan 2 juta nggak mungkin bahannya 2 juta juga, 190.000 kan ya. Jadi kita membutuhkan namanya WIS. Nah, di sini ada dua WIS, yaitu variable WIS sama peak WIS ya. Lebar bahan yang digunakan berapa? Kemarin pakai lebar bahan berapa? Lebar bahan yang dicetak? 630. 630. Itu udah masuk slitting line sama? Iya Pak, Ya udah termasuk, Pak. Kalau tanpa slitting line? 600 ya? Benar? Tanpa slitting sama register counter berarti kita menggunakan 600 ya. Nah, 30 mm ini kan sebenarnya nanti kan terbuang ya, benar ya? Nggak kepake kan sesungguhnya yang 30 mm? Nggak dicetak ya Pak? Nggak dicetak, itu kan kayak cuma tanda doang gitu. Ya, maksud Bapak ketika teman-teman mau kirim ke 2 juta itu pesanannya yang dalam bentuk roll atau bentuk piece ya, itu sesungguhnya yang 30 mm itu kan terbuang kan ya, nanti dipotong di slitting kan ya. Benar nggak? Benar Pak. Benar ya, 30 itu akan kebuang. Nah, 30 mm, 30 mili ini kita sebut peak waste ya. Waste tetap.
Waste pasti akan terjadi. Teman-teman mau cetak 1 juta, 2 juta, 10 juta, 30 mm ini akan tetap terbuang kan ya. Benar ya? Teman-teman mau cetak 1 juta kan nggak mungkin bahannya teman-teman kecilin jadi 600 ya. Atau mau cetak 5 juta, tetap teman-teman pakai lebar bahan 630 kan. Padahal sesungguhnya yang teman-teman perlukan itu hanya 600 kan lebar bahannya kan. Yang dipakai gitu. Nah 30 ini akan terbuang. Ini disebut peak waste. Nah adapun variable waste ya. Variable waste. Nah misalnya teman-teman mau nyetak 2 juta. Ternyata ada cetakannya itu tinta naik atau cetakannya kurang solid. Itu ada sebanyak 100.000 piece misalnya. Jadi yang bersihnya, yang bagusnya kan tinggal 1.900.000 piece ya. 100.000 piece-nya itu disebut waste apa itu? Yang nggak kepake. Variable waste. Variabel. Jadi waste variabel itu waste tidak tetap, bisa berubah ya. Misalnya mungkin bukan 100.000 piece yang rusak, menjadi misalnya katakanlah 500.000 piece yang rusak. Ada cetakan tinta naik, cetakannya kalau banyak misregister ya tidak tepat ya. Atau laminya, sebelum kita masuk ke lami, ada apalagi kalau trouble cetak itu apa aja? Ada misregister misalnya, apalagi? Ada blobor ya, ada tinta naik ya. Nah, ternyata setelah hasil jadi, itu 500.000 piece-nya itu misalnya rusak, nggak bisa dipakai. Nah, itu disebut waste variable. Bisa naik, bisa turun ya. Ini tergantung dari teman-temannya. Misalnya si Ardi lagi nyetak, Ardinya lagi ngobrol sama temennya, sehingga nggak tahu bahwa cetakannya lari ya, misprint lah, cetakannya tidak register. Nah itu bisa menyebabkan waste-nya jadi besar. Nah itu disebut variable waste. Jadi teman-teman udah bisa gambar nggak yang dimaksud peak waste sama variable waste? Udah ada gambaran belum? Bapak, maksudnya variable waste itu kita kayak menyediakan sejumlah kertas darurat itu jaga-jaga gitu Pak, apa gimana sih? Enggak. Dalam suatu proses ya, dalam suatu proses kemarin kita cetak luguhan ya. Itu kan kita tidak mungkin mencetak misalnya untuk 2 juta piece, kita pakai bahan setara dengan 2 juta piece ya. Karena di sini ada waste yang harus kita bebankan. Misalnya tadi ada cetakan lari, tinta naik, cetakan blobor ya. Kita nggak mungkin, tadi kita perlu berapa untuk cetak 2 juta? 190.000 ya. Benar ya, meter larinya ya? Iya Pak. Iya. 190.000 meter. Nah itu kalau kita pakai, misalnya Bapak pesan 2 juta nih, teman-teman nyetak nggak mungkin 190.000 kan, pasti menambahkan untuk mencapai 2 juta piece tersebut. Pasti ada hasil jadi yang rusak kan. Kita akan membedakan dulu yang dimaksud variable waste sama peak waste. Peak waste tadi tetap nih, mau cetaknya 1 juta, 2 juta, 3 juta, yang 30 mm akan, benar nggak teman-teman? Tetap akan terbuang kan? Iya Pak. Nah sementara variable waste, kalau kita mau cetak 2 juta, hasil jadinya bisa berubah kan? Bisa jadi 1 juta, misalnya kalau bisa gede, bisa jadi 1,5 juta, bisa jadi 1,700.000, atau bisa mendekati misalnya 2 juta, misalnya 1.990 berapa ribu gitu. Tapi kita tetap harus membebankan bahan material yang tersebut waste. Kalau ada istilah itu insip ya. Kalau di offset itu kalau kita cetak 100 piece kan nggak mungkin kita cetak 100 lembar kan. Pasti ada lebihnya kan. Iya Pak. Benar ya. Nah di sini kita juga akan membebankan waste. Nah waste ini dalam industri itu memang cukup berpengaruh dalam harga ya. Karena kalau bicara skala besar ya, makanya pemakaian lebar bahan
itu harus yang efisien ya. Jadi misalnya di sini katakanlah kalau 2 juta piece itu cetakannya kan satu warna cuman ya. Yang kemarin logohan satu warna ya. Benar Iya ya? Pak, satu warna. Satu warna. Berarti kan trouble tingkat kesulitan kan nggak terlalu banyak ya. Berbeda kalau kita cetak kayak yang pertama itu kayak gula aren itu kan 5 warna ya. Mungkin untuk menempatkan register ya, itu akan lebih banyak bahan yang kita butuhkan. Nah, di sini Bapak pengen menginformasikan teman-teman bahwa ketika teman-teman estimasi suatu produk ya, WIS itu harus teman-teman hitung ya sebagai komponen biaya ya, yang ditanggung oleh pemesan. Karena WIS itu wajib dimasukkan ke dalam perhitungan estimasi atau kalkulasi harga pokok ya. Jadi di sini misalnya 2 juta piece, teman-teman nggak boleh membebankan pesannya 2 juta nih ya. Teman-teman nggak bisa menghitung itu udah 2 juta, itu harus lebih ya. Nah, lebihnya berapa? Nanti kita bahas ya. Kalau untuk variable WIS tadi kan itu memang syarat ya. Yang 600 ditambah 30 mm itu memang mau nggak mau tetap harus ada. Nah, di sini selain yang 30 mm itu yang untuk sisiran ya, yang dibuang, ada juga namanya WIS roll ya, untuk WIS tetap itu roll to roll. Karena bentuk coba bentar ya. Ada ini. Ya. Jadi kan teman-teman kalau materialnya itu kan kemarin yang dicetak bahan apa sih? Polyester ya? Yang luguhan. Komposisinya apa kemarin? PET, terus photo paper, PE, PET, aluminium, Lito, PE, Alu, LPE ya? LLD. Oke. Nah, yang dicetakkan di bahan PET-nya ya. PET ini kan bahannya kalau di offset kan berupa lembaran ya. Sheet lah. Nah, kalau PET ini kan berupa gulungan ya. Nah, biasanya dalam satu gulungan material PET itu tergantung jumlah meternya berapa. Ada yang 12.000, ada yang 24.000, ada yang 36.000. Nah, kebanyakan yang dipakai itu antara 12 sampai 24.000 ya untuk di Indonesia. Tapi ada juga yang udah menggunakan satu roll jambunya itu menggunakan yang bahan sampai 36.000 bahkan 48.000 ya. Kelipatan dari 12.000 ya. Katakanlah kita menggunakan PET yang menggunakan satu rollnya itu 12.000 meter ya. Misalnya nih. Satu roll 12.000 meter. Ya. Kalau teman-teman cetak 190.000 meter, itu kita butuh berapa roll sih? Kan kita butuhkan bahan untuk cetak 2 juta piece, kita butuhkan 190.000 meter ya. Katakanlah bahan yang kita gunakan itu satu rollnya 12.000 nih. Kita butuh berapa roll? Kurang lebih. Sekitar 15 rollan Pak, kalau misalkan 12.000. Dibulatkan jadi 15 roll ya. Enggak sih Pak, kalau dibulatin jadi 16. 16 roll berarti. Kita butuh 16 roll kali 12.000 meter ya. Anggaplah seperti itu. Nah, kenapa Bapak pengen teman-teman mengetahui kenapa perhitungan WIS itu nanti kita dalam menetapkan WIS proses itu, teman-teman tahu mau berapa persen kita akan bebankan ke prosesnya ya. Nah, kalau 16 roll, berarti kan ketika teman-teman cetak ya, katakanlah cetak di mesin Prixo ya, yang menggunakan 2 unwind ya. Ketika mau 12.000 dicetak nih, selesai. Kan mau masuk 12.000 lagi. Itu kan disambung ya bahannya ya. Udah pernah lihat belum videonya? Atau di rotografur sama kan ya? Ketika Sama, Pak. 12.000 dicetak, habis itu kan disambung ya. 12.000 roll berikutnya.
Nah, ketika sambungan itu, nah itu pasti akan terjadi defect, ya, rusak ya, cetakan rusak ya. Itu baik registernya atau ngelipet ya. Itu pasti akan terjadi. Jadi setiap roll itu pasti akan ada yang terbuang. Tergantung dari teknologi mesinnya ya. Ada yang dalam hitungan detik dia 10 detik dia langsung normal lagi. Tapi ada juga yang butuh sampai 30 detik. Bahkan ada yang 1 menit dia bisa normal. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau kecepatan mesin teman-teman misalnya 200 meter per menit ya. Katakanlah 200 meter per menit. Katakanlah mesinnya akan normal ketika 10 detik. Itu yang rusak berapa banyak? Yang defect terjadi berapa meter yang akan terjadi? Speednya 200 meter per menit ya. Ketika disambung dari unwin A ke unwin B, itu pasti ada yang defect ya, karena tensionnya berubah, karena sentakan potongan pisau tadi. Nah, itu akan terjadi kerusakan misalnya. Kerusakan katakanlah misregister. Nah, dalam katakanlah 20 detik dia akan baru normal. Nah, kira-kira yang bahan terbuang berapa meter itu? Yang rusak, akan terjadi rusak berapa meter? Tadi speednya 200 meter per menit. Ya. Dia akan normal lagi ketika disambung itu 20 detik misalnya. Kira-kira yang defect terjadi berapa banyak gitu? Berapa meter yang akan terbuang? Mahathir berapa Mahathir? Ardi berapa meter yang terbuang? 100 meter ya, Pak. 100 meter. Oke. Yang lain? 1000 meter, Pak. Hah? Meter. 20. Kan speed mesinnya 200 meter per menit. Ya. Ketika nyambung, terjadi penyambungan material dari roll A ke roll B. Katakanlah spek mesinnya dalam 20 detik, itu dia akan baru normal. Normal lagi hasil cetakannya. Berarti yang terbuang berapa meter? Sekitar 67 meter bukan sih, Pak? 67 meter. Ya hitung aja, misalnya per menitnya kan berapa tuh? 200. Terus kalau 20 detik berarti dibagi 60 berapa? 200 dibagi 60 berapa? 3,3. 3,3. Kalau 20 detik itu per detik ya. 66,7 berarti. Nah, 66 kita anggaplah 67 meter lah ya. Nah, itu pasti setiap ketika nyambung itu akan terjadi defect 67 meter. Nah, tadi kita butuh berapa roll sih? 16 ya? Benar ya? Untuk cetak 190.000 kita butuh 16 roll kan ya? Berarti berapa meter yang terbuang kalau teman-teman baca tadi? 1000 meter, Pak. 16 dikali 67. Kali 15 gak sih, Pak? Kan yang roll terakhir nggak disambung lagi, Pak. Ya? Roll terakhir nggak disambung. Ya justru roll terakhir tetap disambung dong. Pasti kan ada sisa kan nanti kan? Nggak mungkin dihabisin kan? Gitu Matir, enggak? Nah ini anggapnya oke lah 15 ya. Kata Mahathir 15. Oke, kita anggap bahwa roll terakhir itu nggak dipakai lah karena udah disambung ya. Nggak nyambung lagi. 15 kali 67 berapa? 1005. 1005. 1000 meter. 1005 meter ya. Anggap aja 1005. Itu berapa persen dari 190.000? 0, berapa persen lah ya. Jadi teman-teman udah bisa bayangin ya. Nah ini yang 67 meter ini itu pasti akan terjadi ya.
setiap nyambung pasti akan hilang 67 meter. Itu kalau dalam mesin normal. Tapi kalau terjadi error, misalnya dia ternyata speknya tadi yang 20 detik menjadi 2 menit karena kelalaian operator ya, misalnya. Nah, itu kan akan semakin banyak yang terbuang. Nah, yang 2 menit tadi dikurang 20 detik itu disebut variable WIS ya. Nah, yang peak WIS itu hanya yang 67 menit. Yang 67 meter ya, kita sebut peak WIS. Ini pasti akan terjadi ya. Setiap nyambung pasti akan terbuang kurang lebih 67 meter. Nah, itu kita sebut peak WIS ya. Sama, nanti di lami juga seperti itu ya. Di laminating kan dia bentuknya berupa roll juga kan. Kita laminating, kita sambung, itu akan terjadi terus dan terusnya, tergantung speknya. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, kenapa kita harus mengasih beban WIS dalam proses produksinya ya. Ya, jadi tergantung juga. Misalnya cetakannya satu warna mungkin lebih kecil kali, dia kan nggak perlu register ya, mungkin yang hanya pas sambungannya aja. Tapi kalau cetakannya misal 7 warna 8 warna itu pasti akan lama mesinnya tuh mengadjust biar cetakannya register. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk variable WIS sama peak WIS? Udah ada gambaran belum kira-kira? Jadi yang sifatnya tetap ya, WIS yang terbuang tetap tidak berubah itu kita sebut peak WIS. Tadi kayak apa? Yang 30 mili itu ya. Nah, itu pasti akan terjadi. Terus ada lagi yang namanya sambungan roll, itu kan akan terbuang ya. Sampai ini ada yang mau ditanyakan tentang peak WIS sama variable WIS? Cukup jelas atau masih ada yang bingung? Ini Bapak nggak bisa, laptopnya nggak bisa nyambung ini ya. Jadi nggak bisa di Cukup lihat jelas sih, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita coba, kapan sih WIS itu kita bebankan ketika teman-teman mengestimasi suatu produk? Ditaruhnya di mana tuh? Di awal atau di akhir? Karena ini akan berpengaruh ke harga ya teman-teman ya. Akan berpengaruh ke harga kemasan. Kalau tanpa WIS, dapatnya berapa rupiah nih harga luguhan? Dapat berapa perak kemarin teman-teman hitungnya? 257 saya, Pak. 25,7. 257 rupiah. 257 rupiah. Oke. Yang lain sama? Saya 245, Pak. Oke. Ada yang lain? Nanti kita bahas ya. Nanti setelah ini kita akan coba lihat, kita tampilkan. Oke. Nah, ketika kita terbebankan WIS, misalnya mau berapa persen nih kita tambahkan WIS? Tadi untuk sambungan aja kita butuh berapa persen nih? Kalau dihitung? 0,529, Pak. 0, berapa, Ardi? 529. Itu hanya proses printing ya teman-teman ya. Nah, di sini ada berapa proses? Setelah printing masuk ke mesin apa? Dry ya. Benar ya? Iya, Pak. Setelah dry masuk ke extrude ya. Benar ya? Setelah extrude masuk ke dry lagi kan? Dry Benar lagi. ya? Ya. Berarti dry-nya 2 kali ya. Ya, kemarin ada yang hitung 1 kali ya. Ini dihitung tetap 2 kali ya. Dry-nya dihitung 2 kali prosesnya. Adhesifnya dihitung 2 kali. Solventnya dihitung 2 kali ya. Karena tergantung prosesnya nih, printing, dry, extrude, dry. Itu ada 4 proses berarti. Nah, ini kan setiap proses pasti ada namanya
sambungan roll. Nah, tapi memang nggak sebanyak di printing ya. Misal dry itu kan hanya nyambung aja, nggak perlu terlalu berapa meter kita butuhkan ya. Tapi tetap akan ada beban di sini. Makanya timbul teman-teman untuk peak width-nya. Kita anggap rata lah, sama lah, misalnya sama. Berarti kita butuh berapa persen di sini? Butuh berapa meter untuk 4 proses ini? Kurang lebih kita kali 4 deh misalnya. Berarti kita butuh 4.000 ya. Benar ya? Kalau masing-masing proses kita kasih beban 1.000 meter untuk sambungan. Benar ya? 4.000 jadi ya? 4.020 ya? Iya. 4.200 apa 4.020 meter ya. Nah, ini peak width hanya untuk sambungan ya. Itu berapa persen kalau kita kalikan dari 190.000? Berapa persen coba dihitung? 4.020 dikali 190.000 meter. Itu setara berapa persen? Udah? Berapa persen? Berapa, Ardi? Berapa persen? 2,11. Hmm? 2,11%. 2,11%. Benar, yang lain hitung juga ya. 4.020 dibagi 190.000. Iya Pak, 2,11 Pak. 2,11% itu yang pasti akan kita buang ya teman-teman. Belum kita masukkan variable width ya. Variable width ini bisa kecil, bisa besar ya, tergantung dari tingkat kesulitan ya proses lah. Ketika ada kendala di proses kan banyak tuh printing misalnya ada tinta naik, ada miris blister ya. Nah kalau lami mungkin kasusnya tidak simetris, bergeser ya. Nah biasanya variable width ini lebih besar dibandingkan peak width-nya ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau peak width-nya itu 2,111%, biasanya width untuk variable 1,5 sampai 2 kali ya kita bebankan gitu. Tergantung lah teman-teman, tergantung dari kebiasaan di industri tersebut ya. Apakah mesinnya bagus, apakah operatornya ahli semua ya. Ini dipengaruhi oleh banyak ya. Faktor defek itu kemarin masih ingat nggak? Apa aja tuh? Faktornya apa aja? Ketika terjadi kerusakan di proses. Rumus 4M masih ingat? Mesin, material, apa lagi? 4M-nya. Mesin, material, Mekanik, Pak. mesin masuk mesin lah. Mesin, material, manusia ya, ya. Terus satu lagi apa? Metode ya. Metode. Jadi faktor yang bisa ada lagi yang sebutkan, ada yang nyebut 5M bahkan tuh marketing masuk. Misalnya desainnya terlalu sulit misalnya, itu bisa masuk ke marketing. Jadi kita yang umum dipakai itu 4M itu. Manusia, mesin, material, metode ya. Ini yang berpengaruh ke variable width tadi ya. Nah, ini harus sempurna. Kalau manusianya, operatornya pada nggak begadang, ngantuk nih lagi ngerjain, pasti width-nya akan besar ya. Atau operatornya tidak ahli, tidak expert ya. Dia akan berpengaruh ke width ya. Nah, di sini kalau kita bebankan misalnya katakanlah 2 kali dari peak width, berarti sini kurang lebih 6 ya. 6, berapa jadi? 4, berapa? 4,22 ya. 4,22. Jadi kalau kita tambahkan peak width sama variable width-nya di sini kurang lebih 6,33% ya. Jadi di sini teman-teman 6,33% ini teman-teman bebankan ke
Tapi ini sesungguhnya estimasi ya teman-teman. Teman-teman bisa aja ngitung 10. Saya masukin 10% deh biar aman. Atau saya masukin 5% biar murah. Itu tergantung karena itu akan menjadi suatu apa ya, keahlian lah. Teman-teman bisa mengestimasi suatu produk lebih gampang atau lebih sulit dalam penghitungannya. Tapi ini akan berpengaruh ke harga ya teman-teman. Akan berpengaruh ketika teman-teman membebankan WIS-nya terlalu besar, produknya akan terlalu mahal. Kalau WIS-nya terlalu kecil, perusahaan bisa rugi. Misalnya kalau defeknya ternyata nyimpang nih, variabel WIS-nya besar misalnya, itu akan berpengaruh ke apa? Harga jual ya, bukan harga keuntungan profit yang diterima oleh perusahaan. Tapi beban WIS tetap kita masukkan. Kita anggap untuk hitungan yang kemarin yang logo Han, kita kalau berdasarkan hitungan ini 6,33%. Cuman Bapak 6,33% ini nggak mesti ya, nggak barang jadi ya, nggak mesti apa suatu rumus ya. Jadi teman-teman bisa masukkan itu 7% atau 8%, 10% tergantung dari teman-teman ketika mengestimasi suatu produk ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Itu cuman Bapak ngasih gambaran kenapa keluar WIS itu. Angka WIS itu keluar dari mana aja sih? Yaitu peak WIS sama variable WIS. Ya, jadi ada yang tetap kayak sambungan roll to roll tuh pasti akan keluar, atau bahan yang tadi yang 30 mili itu akan dibebankan, itu kita sebut peak WIS. Tapi ada juga yang nama sebut variable WIS. Variable WIS tadi yang Bapak sebutkan tadi, yang ada berapa faktor 4M tadi ya, mesinnya, metodenya, materialnya bagus apa enggak ya, manusianya, skillnya mumpun apa enggak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak mau tanya. Hmm. Itu yang 6,33 itu fixed weight sama variable weight-nya ditambahin ya Pak ya. Kan tadi fixed-nya 2,1 terus sama variable weight-nya dikali 2 jadi makanya jadi 6, ya Pak ya. Iya. Terus kalau misalkan yang buat variable weight tadi itu apa sih namanya? Dari 4 proses tuh jadi maksudnya setiap bahan gitu Pak dihitung weight-nya. Makanya jadi kata dia ada 4 gitu. Iya. Tetap ada namanya peak WIS. Setiap proses itu kan ada peak WIS, ada variable WIS ya. Setiap proses itu pasti ada 2 itu. WIS itu makanya WIS itu dibagi 2. Ada peak WIS sama variable WIS. Itu pasti akan terjadi ya. Kayak di proses tadi yang kita gambarkan lebih detail itu kan printing tuh. Dari 16 roll itu kan pasti setiap nyambung kita butuh kurang lebih 67 meter ya. Kali jumlah roll yang kita gunakan berapa banyak. Makanya semakin materialnya misalnya, karena ini kan kalau kita hitung 12.000 ya, 12.000 per roll ya. Tapi kalau kita menggunakan yang besar, misalnya 36.000, itu berapa roll yang kita butuhkan? Dari 190.000 itu. Kalau kita gunakan material yang 36.000 per rollnya, kita hanya butuh berapa roll? Mungkin hanya sekitar 5 roll kali ya. Benar nggak? Kalau kita menggunakan material bukan 12.000, kan bahan tadi Bapak bilang itu materialnya bisa 12.000, bisa 24.000, bisa 36.000, bisa 48.000, tergantung mesinnya juga sih. Unwind diameter bisa nampung bahannya berapa ya. Biasa kalau industri ya kayak punya perusahaan-perusahaan yang besar kayak Topan, Danipon Printing ya, itu dia udah menggunakan mesin-mesin yang efisien ya. Dia menggunakan bahan-bahan material yang lebih besar gitu, Pak. Jadi semakin canggih mesinnya, semakin besar diameter unwindnya, itu akan berpengaruh di peak WIS-nya ya. Jadi kalau katakanlah dia menggunakan 36.000, berarti di sini otomatis akan peak WIS-nya akan berkurang, akan turun ya. Ya. Benar nggak? Suara Bapak kejelasan jelas ya, teman-teman? Jelas, Pak. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tentang peak WIS, variable WIS? Itu dalam proses pasti akan terjadi namanya WIS ya. Nggak mungkin mulus bikin 1 juta akan 1 juta. Kecuali kalau bikin rumah lah ya. Misal developer rumah, bikin 10 ada 10 lah, nggak mungkin jadi 9 gitu ya.
karena jelas. Tapi kalau untuk cetak proses industri kemasan, bikin 1 juta, ya tadi bisa jadinya 900.000 ya, atau 950.000 tergantung WIS yang kita gunakan. Bisa juga jadi lebih ya. Kok bisa lebih? Ada pertanyaan kenapa bisa lebih? Misal kita cetak 2 juta nih. Hasil jadinya bisa di bawah 2 juta, bisa di atas 2 juta. Benar nggak? Setuju nggak, teman-teman? Gimana Ardi? Hasil jadi bisa di bawah 2 juta, bisa di atas 2 juta kan? Bisa. Jika apa Ardi? Mungkin masalah cetaknya berkurang. Masalah cetak Jadi bisa berkurang. lebih banyak gitu ya. Oke. Mahathir gimana Mahathir? Kenapa bisa di bawah juta, bisa di atas 2 juta? Zahra gimana Zahra? Atau ada yang punya pendapat lain? Paham nggak maksud Bapak? Resmendari gimana? Resmendari? Sama sih Pak, sama kayak Ardi. Cuma menurut saya tergantung juga sama 4 faktor yang Bapak sebutin sebelumnya. Selain kayak makan yang bisa lebih itu kalau misalkan orang yang berpengalaman, makanya kan dia bisa lebih. Terus kalau misalkan metode sama masih sama yang bagus juga itu juga mungkin bisa mengakibatkan cetaknya lebih dari 2 juta Pak. Ya, bisa di bawah 2 juta, biasa di atas 2 juta. Nah, karena di sini kita tambahkan variable WIS tadi ya. Kita nambahkan, katakanlah kita hitung 6,33% WIS-nya. Jadi yang kita proses sebenarnya berapa banyak? Yang kita proses. Kalau kita tambahkan 6,33%. Sekitar 200-an Pak. Berapa? Sekitar 202.027. Itu WIS-nya. Ya. Nggak Pak, itu udah ditambahin sama 190.000. Westnya udah itu tambah. 12.027. Nah, kalau misalkan ditambahin sama 190.000-nya, jadi 202.027. 202.027. Gimana yang lain? Setuju? Kita bebankan WIS ngitungnya itu dari mana? Udah dapat meterali atau dari pesanan itu yang kita tambahkan? Gimana? Ya, jadi teman-teman kita ketika ada pesanan 2 juta, nah sekarang teman-teman harus mengestimasi ya. Langsung nggak mungkin 2 juta itu. Untuk mencet pesanan 2 juta, teman-teman harus menghitung membebankan variable WIS tadi ya. Jadi di awal kita langsung bebankan. Misalnya kita mau pasang WIS ini 6% atau 6,33%. Sesungguhnya pesanan dari customer yang kita proses ya, pesanan customer tetap 2 juta ya, tapi diproses oleh kita sebagai pabrikasi pembuat kemasan itu menjadi berapa? 2 juta ditambah 6,33% jadi berapa? Pesanannya. Tadi berapa Pak? 2 juta kali 6,33 ya Pak? Iya.
126.600. Berarti pesanannya itu 2.126.600 yang kita proses ya. Sesungguhnya yang kita proses itu kalau teman-teman ada pesanan 2 juta dengan WIS 6,33%, teman-teman langsung menghitung bukan 2 juta lagi ya, ditambahkan WIS 6,33%. Jadi sesungguhnya yang teman-teman proses itu 2.100.000 berapa tadi? Pesanan dari 2.126.600. 2.126.000 kurang lebih segitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak, saya sebenarnya masih agak sedikit bingung Pak, yang kalau yang 4.020 tuh Pak, nah itu kan proses dari 4, nah itu gimana bisa ceritain jadi 4.020 gitu Pak. Tapi setelahnya saya ngerti, yang sebelum itu doang saya agak kurang paham. Kenapa 4.020? Iya Pak. Ya kan kalau untuk printing sendiri ya, proses printing tadi kan kita kurang lebih butuh 67 meter setiap rollnya ya. Berarti kalau kita kali 15 kurang lebih sorry. Kalau kita kalikan 15 roll itu kan kurang lebih 1.005 meter ya. Benar ya? Meter ya? Setiap roll, setiap proses nyambung sebanyak 15 roll atau 16 roll yang kita proses, kita butuh peak width-nya 1.005 meter lah. Nah, karena di sini kan kalau kita lihat prosesnya kemasan luguhan ini kan ada 4 tahapan proses ya. Printing, dry-nya 2 kali, extrude-nya sekali kan. Ya, itu kan tetap naik mesin kan. Benar ya? Iya Pak. Nah, setiap ketika roll to roll ya mau nyambung itu pasti ada yang terbuang ya. Ada peak width namanya, width sambungan. Ya di sini sebenarnya Bapak hanya ilustrasi aja teman-teman biar bisa menggambarkan kenapa bisa peak width itu harus dihitung. Kalau printing 12.000 mungkin bisa hasil jadinya bisa 12.000 ya. Dry ketika pad digabung dengan dry itu mungkin hasil rollnya mungkin bukan 12.000 kali. Bisa 6.000 ya. Bisa berapa? Bisa 8.000 tergantung. Begitupun extrude nanti itu kan semakin tebal kan bahannya itu ya. Nah, rollnya itu bisa makin banyak sesungguhnya. Nah, tapi kalau kita ambil rata-rata, katakanlah setiap proses itu kita butuh kurang lebih 1.000 meter. Ya, kurang lebih kalau 4 proses, ya kita hitung 4.000 meter. Gitu respon dari. Baik Pak, paham Pak. Makasih Pak. Cuman Bapak hanya menggambarkan kenapa timbul disebut peak width yang harus teman-teman hitung. Karena pasti akan rusak. Ya. Ada lagi mau tanyakan? Saya mau tanya tentang variable width, Pak. Ya. Masih kurang paham gitu, Pak, variable width. Variable width itu kan tadi dipengaruhi oleh 4M ya. Iya. Benar ya. Ada mesin, ada manusia, ada material, ada metode ya. Nah, ketika proses jalan nih ya, kita katakanlah Ardi sebagai operator cetak lah, cetak luguhan. Misalnya bahannya itu ada yang defect lah, misalnya ngeplek sebelah kendor, sebelah kenceng ya. Ketika dicetak itu baret, ngelipet gitu. Nah itu kan terbuang kan, benar Ardi? Iya. Itu kan nggak kepake, walaupun kita proses sampai akhir kan customer nggak akan mau terima. Nah itu kita kalau terjadi seperti itu, width-nya itu kita sebut variable width, karena itu bisa naik, bisa turun kan, bisa nggak ada width kan, bisa nggak ada width juga kan kalau semuanya perfect ya, operatornya bagus, bahannya bagus, mesinnya kondisinya lagi fit, metode yang digunakan juga bagus, sehingga width-nya bisa ditekan. Bagus-bagus, tapi pasti akan timbul. Pasti ada namanya variable width. Nggak mungkin itu sempurna pada saat proses ya. Nah, makanya variable width ini tetap kita bebankan. Nah, ini cara menghitung variable width-nya itu tergantung ya. Teman-teman harus bisa baca nih. Biasanya seorang
estimator atau marketing itu dari R&D menyodorkan kira-kira untuk standar WIS yang dibebankan ke produk. Misal satu warna misalnya WIS-nya lebih kecil, 2 warna makin naik, 3 warna makin naik, 4 warna makin naik, atau tingkat kesulitan dari proses cetaknya. Begitupun komposisi laminya. Misalnya hanya 2 kali printing langsung dry ini, kayak kemasan yang sebelumnya yang kita hitung kemarin apa? Yang 2 komposisi gula aren ya, Kemasan gula aren ya? bulan. Iya, Pak. Nah, gula aren itu kan hanya dua proses ya, printing, dry, sama 2 kali proses. Ya mungkin WIS-nya lebih kecil, variable WIS-nya maupun peak WIS-nya. Karena kemungkinan terjadi defect itu makin sedikit. Yang Ardi tanyakan apa, Ardi? Kenapa ada variable WIS? Kalau yang tadi Pak, yang kan tadi dapatnya 4 sambungan 2%, 2,11%, terus yang terus dapat 6% tuh dikaliin sama apa gitu? Ya, Yang ya, peak waste tadi. peak WIS ya. Jadi dalam penghitung variable WIS itu biasanya WIS variable itu lebih besar dibandingkan peak WIS ya. Kejadian kita hitung makanya standar yang umum digunakan itu 1,5 sampai 2 kali lah dari peak WIS. Tapi ada juga yang variable WIS-nya ya 1 kali atau bahkan 1,5 kali, itu bisa terjadi. Tergantung ya. Angka 2 kali 1 kali itu tergantung ya. Ini angka konstanta ya, bisa berubah ya. Tergantung dari mesin apa? Kesiapan tadi 4M tadi untuk variable WIS-nya itu bisa ditentukan berapa persen. Tapi tetap harus dimasukkan, harus kita bebankan. Kalau mau aman ya, dalam perhitungan biar nggak rugi ya, nggak salah hitung. Kan kita kan namanya jualan kan harus untung ya. Benar nggak? Benar. Benar kan Ardi? Harus untung kan? Iya, harus Pak. Lebih. Makanya kalau jangan sampai kita rugi karena perhitungan WIS-nya keliru ya. Makanya variabel WIS ini kadang-kadang menentukan dalam harga suatu kemasan ya. Tapi terlalu besar juga kalau kita bebankan harganya, nanti customer nggak mau beli. Besar amat jadi mahal kan. Nah, kalau kita bebankan katakanlah 6% nih. 6%. Itu berapa rupiah tuh? Kalau kita langsung dari harga kemasan yang udah teman-teman hitung. Jadi berapa persen? Jadi harganya jadi berapa? Harga jualnya. Harga ekonomis lah. Ini baru harga pokok ya. Kita bicara baru bahan pokok aja. Berapa jadi? Tadi Mahathir 245, Ardi 257. Mahathir ada yang salah nggak kenapa 245? Itu Pak, saya masih agak bingung juga sih Pak. Itu dari proses lito ke PE pas ke alunya itu perlu adhesif nggak sih Pak? Atau nggak perlu? Ya, jadi yang kalau kita lihat ya, PET, lito, kita menggunakan AD ya. Benar ya? Iya. Lito PE, kita menggunakan AC. AC. Ya. Nah, lito PE alu ini kan satu proses ya. Extrude tuh bisa lebih dari 2 kan ya. Jadi kalau alu ke PE, itu kita nggak perlu adhesif atau angkor coat ya. Kayaknya kan kebenaran prosesnya masuk ke extrude kan. Extrude itu kan gabungannya PET lito yang udah di dry, kita masukkan, kita lami extrude ya. Jadi PET lito kita gabung dengan PE dengan alu. Kita menggunakan extrude laminating kan ya. Nah, itu yang menggunakan lemnya itu di AC-nya aja, angkor coating cuma 1. Jadi terus setelah selesai alu LLDPE, jadi lapisan PET, lito, PE, alu kita gabung ke LLDPE. Kita menggunakan apa lagi nih? AC atau AD? AD. AD ya. Jadi di sini ada 3 ya. Ada AD-nya 2 kali,
extrude 1 kali. Gimana, Mahathir? Mahathir salah Oh, hitungnya di berarti mana? Atau Ardi? kayaknya saya salah, Pak. Ardi masuk kemana tuh? Saya adhesifnya 3 kali, Pak. Ya. Kok bisa 3 kali? Kenapa 3 kali? Saya mikirnya dari PE ke AL tuh pakai adhesif gitu, Pak. Enggak. Kalau PAL ini kan biji plastik ya. Biji Iya, plastik yang digabung sebenarnya PE itu kan di tengah-tengah ya antara litho, PE dan alu kan. Dia masuk extrude. Nah, makanya di sini extrude itu punya kelebihannya itu dia bisa menggabungkan lebih dari 2 film ya. Nah, kelebihannya satunya lagi karena memang di sini PE itu panas ya. Kecuali dia ketemu dengan paper, misalnya paper tinta, dia perlu adhesif ya, perlu AC lah. Tapi kalau di sini alu ya, dia nggak perlu. Katakanlah di sini misalnya yang PE-nya itu ketemu misal LLDPE lagi, dia nggak perlu adhesif ya. Karena di sini memang yang PE cair ini bisa mengikat ya. Cuman memang kelemahannya kalau di vapor yang ada tinta ya atau material yang ada tintanya dia perlu anchor coat ya untuk menempelkan karena memang posisinya kan dia tidak panas kan ketika ketemu kan. Masuk dulu digabung gitu. Nanti harusnya lebih detail di laminating ini kita pelajarin ya. Untuk kenapa yang alu sama PE itu nggak perlu anchor coat ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jadi berapa rupiah kalau kita bebankan 6,33%? Yang lain hitungannya coba kita lihat deh salah satu siapa yang mau ditampilkan hitungan logoan bisa dipresentasikan nggak? Kita lihat bareng-bareng di mana kelirunya. Ayo. Biar kita nanti terakhir kita bebankan ke perhitungan WIS-nya. Kita tambahkan hitungan WIS. Punya siapa yang mau ditampilkan? Natir, Ardi, Sawung, atau Reswandari? Coba kita lihat bareng-bareng, biar teman-teman yang lain juga bisa melihat. Yuk. Kemarin hitungnya siapa yang mau dibahas jawabannya? Ardi buatnya di mana? Ardi ada, coba lihat Ardi. Bisa Ardi ditampilkan hitungan Ardi kemarin yang di email ke Bapak. bisa, Pak. Ya, coba kita lihat bareng-bareng. Sambil nunggu Ardi ditampilkan hitungannya, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ya, jadi komponen bahan itu terakhir tentang WIS ya. Jadi WIS semua material udah kita hitung. Minggu depan kita mungkin akan masuk ke perhitungan biaya yang lain ya. Ada biaya penyusunan mesin ya. Kita UTS tanggal berapa ya? Dari UTS tanggal berapa? Kalau nggak salah tuh tanggal 13, Pak. 13 Desember. 13 November, Pak. 13 udah berarti udah deket dong. Iya, Pak. Benar 13 November. Ya, jadi nanti kita akan perhitungan untuk UTS, soal UTS itu sampai di material ya, sampai di WIS ya. Jadi misalnya perhitungannya sampai ke
masuk ke hitungan WIS. Jadi semua material bahan pokok yang baru kita hitung ya. Berarti kita ada satu kali pertemuan lagi ya. Satu berapa nih? Oke, gimana adik? Iya, berarti tinggal tanggal 9 ya pertemuan kita ya. Gimana? Pertama, Ya. pertama saya itu cari jumlah apa up sama pitch-nya dulu. Ketemu pitch-nya 3, terus up-nya 2. Oke. Setelah itu lebar bahan udah ketemu pitch sama up. Setelah itu saya cari lebar bahannya. Lebar bahan kan sesuai arah up, jadi saya kali sama jumlah up dikali sama ukuran satu up-nya, ketemunya 600. Terus saya tambah 30 itu buat register mark sama Setting line ya, ketemunya 630. Terus cari keliling acuan cetak, ini pitch-nya dapat 3, saya kali sama ukurannya 1 pitch 190, ketemunya 570. Terus panjang bahan, ini jumlah pesanannya kan 2 juta. Setelah itu saya bagi sama satu acuan cetak dapatnya 6 piece. Oke. Saya kali sama 570 mm atau keliling acuan cetak dapatnya 190 juta milimeter. Kemudian saya bagi 1000 buat jadiin meter, ketemunya segini, 190. Oke, stop sampai situ. Sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Basicnya di sini ya teman-teman ya. Penentuan lebar bahan dan penentuan meter lari ya. Kalau teman-teman keliru di sini, otomatis yang lain akan keliru ya. Itu awal ya. Awal ini harus benar nih, penentuan lebar bahan dan meter lari ya. Ada yang betul semua atau gimana? Ada yang salah nggak? Yang kemarin yang di-email ke Bapak belum sempat periksa satu-satu ya. Ya, sampai sini Bapak anggap teman-teman paham lah ya. Nanti kalau kita UTS harusnya udah bisa lah. Bisa. Oke, lanjut Aldi. Iya. Lanjut. Panjang bahan udah ketemu, setelah itu lebar bahan juga udah. Habis itu nyari berat bahan. Berat bahannya dimulai dari PET, tebalnya 12 mikron. Itu rumusnya panjang kali lebar kali tebal dikali berat jenis. Ini panjangnya 190.000, lebarnya 630. Terus tebalnya 12 mikron dikali berat jenisnya 1,4. Terus ini dibagi 1 juta buat nyamain itu apa namanya? Satuan ukuran. Ya, nyamain satuan ukurannya, ketemunya 2010 kilogram. Terus habis itu berat udah ketemu, habis itu harga. Di sini kan harga PET kan 2,1 dolar. Nah, ini berat total PET dikali 2,1 dolar dikali nilai tukarnya 15.600, ketemu 65.879.000. Setelah itu perkemasannya nyarinya tinggal total berat PET-nya ini harganya dibagi 2 juta
ketemunya Rp32. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Cara menghitung lebih tinggal masukin aja kan angka-angka rumus-rumusnya ya. Tinggal dimasukin, hitung PET seperti itu, nanti ngitung. Nah, Bapak pengen lihat deh, untuk hitungan PE-nya mana? Atau Lito dulu? Litonya gimana itu? Oh, ini ada shift. Lito yang ini, Pak. Ini saya panjang dikali lebar dikali gram square meter litho papernya 40 gram. Terus dibagi 1000. Kenapa Ini lebih dibagi 1000 ya? 1000 buat ini, Pak. 630 ini, Pak. Biar jadi meter. Karena ini milimeter, Pak. Terus ketemunya segini. 4.788.000 gram. Bukan rumusnya kemarin dibagi 1000 atau bagi 1 juta? 1 juta sih, Pak. Hah? Salah. Iya. 1 juta ya? Ini kan Iya, 1 juta. Ini mending langsung 1 juta aja, ketemunya langsung segini. Oke. Terus harga tinggal kaliin 4.788 dikali harga litho papernya $1,3 dikali 15.600, ketemunya 97 juta. Setelah itu per piece-nya tinggal 97 juta dibagi 2 juta, ketemunya 48,5 rupiah. Oke, untuk PE yang extrude PE yang ini 190.000, terus panjangnya, lebarnya kan lebar aslinya 630. Terus ditambah buat apa? Neck in ya, trimming ya. Buat neck in kan 10 sampai 20 mm satu sisi. Jadi ini saya pakainya satu sisi 20, terus saya kaliin 2 jadinya 40, terus saya tambah 630 jadinya 670. Oke, stop sampai sini. Ada yang mau koreksi nggak? Saya mau tanya, Pak, yang litho paper itu nggak dikali sama berat jenisnya ya? Lito nggak ada berat jenis kan, Resmandari? Oh, nggak ada. Soalnya waktu saya lihat di punya Bapak itu loh, Pak, yang kemarin Bapak kasih Nah, itu tuh ada berat jenisnya 0,75. Nah, jadi clear itu. Jadi Lito untuk paper kan kita kemarin kan udah Bapak jelasin cara menghitung paper itu panjang kali lebar kali GSM berat kertas, karena paper itu akan beda ya. Sama dengan plastik atau aluminium misalnya ya, itu beda. Karena memang di situ tergantung dari, makanya satuannya paper itu GSM ya. Dari. Jadi langsung dikali ke GSM-nya aja. Baik, Pak, kasih, Pak. Ya. Nah, untuk PE teman-teman ada yang mau tanya? Kemarin untuk samping itu kita standarnya berapa kemarin? Untuk neck in? Ingat nggak? Nah, sini Ardi pakai 20 ya Ardi ya? Satu sisi ya? Iya, Pak. Ada yang keliru nggak teman-teman? Ada yang nggak tahu yang beda, makanya berapa? Saya pakai 650, Pak. Ditambahnya cuma 10. Iya. Ya gitu Ardi, kemarin standar kita tuh 10 sampai 15, paling tinggi 15 bukan 20 ya. Iya, Pak. Kalau 20 harganya makin naik nanti dia. Tapi secara hitungan rumus benar, cuman ini penambahan lebarnya dari kan 63 ditambah 10 atau 15 di satu sisi. Jadi maksimal harus di sini 66 ya. Bisa 65, bisa 66 ya. Ya. Ini 67 ini kebanyakan Ardi nih. Iya, Pak. Oke,
Yang lain overall, secara overall oke ya, benar ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Yang lain? Kalau untuk lithopaper bahannya, lebar bahannya bisa kurang, Pak. Lithopaper bisa kurang kalau untuk dry, ya. Tapi kalau untuk PE itu harus selalu lebih lebar dari bahan printingnya ya. Nah kalau alu, Yang ini Pak, alu sama bahannya lebarnya sama dengan substrate-nya Pak. substrate, kita ambil standar sama. Mestinya kalau kebanyakan kalau dari proses alu itu harus lebih kecil dari bahan substrate ya. Jadi harus lebih kecil dari bahan substrate. Iya Pak. Mestinya. Tapi ada juga yang menggunakan sama karena memang ketika digabung 3 bahan itu ada kemungkinan pinggir-pinggirnya akan kayak neck ini, jendol ya. Kalau dia sama. Dan makanya dia lebih kecil dari substrate printingnya ya. Substrate yang dicetak lah. Kan yang udah ketemu itu kan itu pad ya. Sama lithopaper ya. Benar ya? Udah dry kan prosesnya kan. Nah, sekarang kita mau masuk ke proses extrude ya. Pad lithopaper satu bahan yang digabung terus ketemu dengan PE dengan alu ya. Nah, ini mestinya alu ini lebih kecil dari bahan padnya. Ya. Di antara 5 sampai 10 lah kebanyakan sampai. Ada yang sampai 15 ya bahkan ya. Antara 10 sampai 15. Jadi kalau kiri kanan itu Pak antara 5 sampai 7,5 mili ya. Jadi kalau kali 2 jadi 10 sampai 15 mili lah, lebih kecil dari bahan padnya. Ada pertanyaan nggak? Jadi memang di extrude itu unik ya. Kalau untuk yang biji plastik, dia akan selalu lebih lebar ya. Ya. Tapi film yang di unwind kedua, kalau kita lihat mesin extrude itu kan ada unwind 1 ya, yang di belakang, yang kena angkor coat. Ada unwind 2 yang dekat T-dice ya, si roll lah itu. Yang dekat biji plastik yang dipanaskan. Nah, yang bagian unwind 2 ini itu selalu lebih kecil dia dibandingin bahan padnya ya. Jadi memang tapi pakai sama aja lah biar aman, pakai sama aja. Cuman costnya lebih mahal jatuhnya jadinya ya. Nah yang 630 ini harusnya bisa kita pakai 615 atau 6 sampai 620 ya. Kita bisa gunakan 615 sampai 620 ukurannya kita gunakan. Yang ideal ya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang 630 ini ya, Ardi kan menggunakan untuk aluminium ya. Ini bisa juga bukan aluminium ya, bisa juga nanti papernya yang ditaruh bisa jadi ya, tergantung komposisi kemasan ya. Nah ini untuk material substrate yang di extrude ya, extrude di unwind 2, dia selalu lebih kecil di bahan pertama. Di sini kan pad tadi ya, pad yang pertama. Nah, di sini tadi Bapak kasih gambaran antara untuk satu sisinya itu 5 sampai 7,5 mili. Jadi umumnya itu antara 10 sampai 15 mili. Kiri kanan ya, udah kiri kanan itu. 10 sampai 15 mili itu udah kiri kanan. Jadi 5 mili kiri, 5 mili kanan, atau 7,5 kiri, 7,5 kanan. Jadi kurang lebih 10 sampai 15 mili. Jadi 630 ini sebenarnya kita bisa ngurangin cost di sini ya. Ya nanti teman-teman tergantung. Pakai sama pun sama, nggak masalah. Cuman perhitungan harga jualnya mungkin akan lebih mahal dibandingkan kalau kita menggunakan bahan yang lebih ideal ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas kenapa dia dikurangin? Itu konsepnya hampir sama dengan neck-in tadi ya. Jadi kalau sama itu akan terjadi jendol ya.
Karena itu kan ada tiga gabungan film yang digabung satu kali proses. Nah itu memang ada yang lebih, ada yang kurang gitu Pak. Berarti mungkin semakin banyak lapisannya mending ukuran apa? Ukurannya mending lebih kecil dari substrate yang dicetak gitu ya Pak? Iya, yang ideal. Tapi Gambarnya. dalam arti tidak boleh juga mengganggu kualitas akan menjadi lebih jelek ya. Tetap kualitas nomor satu ya. Hasil jadinya itu nomor satu. Kalau kita menggunakan bahan yang lebih kecil, kualitas tetap bagus ya nggak masalah. Ini juga nanti tergantung dari mesin yang digunakan ya. Karena kan teknologinya kan makin tinggi, makin canggih ya. Makin canggih, makin kesini makin canggih yang bisa mengadop kalau bahannya lebih lebar atau lebih kecil tetap kualitas terjaga gitu. Reduce ya, itu makin efisien. Bahan makin efisien itu berarti kan makin kecil, makin waste-nya makin sedikit yang kita buang kan.